Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Proyek Statistika Bisnis. Di sini kami ingin menguji ada atau tidaknya hubungan antara data rata-rata suhu ruangan dengan jumlah cacat menggunakan simple linear regresi atau T-stat correlation. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firda Putri Sara dengan NIM 123-100-2060. Lalu ada teman-teman saya, yaitu Baik, nama saya Ahmad Taqi Tarifala dan NIM saya 12310002027. Nama saya Alsana Tania Ula dengan NIM 12310002030. Saya Friska Amalia dengan NIM 123-100-2068. Saya Nova Nuria Safitri dengan NIM 123-100-2012. Nama saya Oliver Francisca dengan NIM 123-100-2013. di sini terdapat jumlah data sesuai yang tertera pada gambar. Ada 10 data yang diberikan dari tanggal 1 sampai 10. Jumlah suhu ruangan untuk di tanggal 1 sampai 10 berada di 24, 22, 21, 20, 22, 19, 23, 24, dan 25. Dan jumlah cacat dari tanggal 1 sampai 10 berada di 10, 5, 6, 3, 6, 4, 5, 9, 11, dan 13. X atau suhu ruangan sebagai dependen, sedangkan Y atau jumlah cacat sebagai independen. Baik, saya Nova Nuria Safitri akan menjelaskan tentang regresi sederhana. Regresi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan linear antara dua variabel, satu variabel independen, prediktor, dan satu variabel dependen, respon. Tujuan dari regresi sederhana adalah untuk memodelkan dan memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Rumus dari regresi sederhana yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah E, di mana Y adalah variabel dependen yang diprediksi, X adalah variabel independen prediktor, B0 adalah intercept nilai Y ketika X sama dengan 0, B1 adalah koefisien regesti atau slope di mana menunjukkan perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada X. Kemudian E adalah error term atau nilai sisa yang mewakili variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari analisis ANOVA single factor. Dari ANOVA single factor terdapat dua tabel utama, yaitu tabel summary dan tabel ANOVA itu sendiri. Di dalam tabel summary terdapat count, yaitu menjelaskan banyaknya data atau sampel pengamatan pada masing-masing subgroup. Seperti pada tabel di mana data, suhu, dan jumlah cacat sebesar 10 dan 10. Kemudian, kolom sum menjelaskan jumlah data pada masing-masing grup, yaitu nilai yang didapat 220 dan 72, serta average menjelaskan rata-rata nilai yang didapat pada masing-masing grup, yaitu 22 dan 7,2. Kemudian, di dalam kolom variance menjelaskan nilai variansi atau varietas dari data tersebut mendapatkan nilai variance 4 dan 11,667. Setelah tabel summary, terdapat tabel ANOVA, di mana tabel ANOVA terdapat SS atau sum square yang menjelaskan jumlah kuadrat antar grup dan di dalam grup. Kolom DF adalah derajat bebas dengan nilai 1 dan 18. Kemudian terdapat MS atau mean square atau rata-rata kuadrat antar grup dan dalam grup. Kolom F yaitu disebut dengan nilai hitung, dan P-value atau kolom present value adalah nilai probabilitas, dan yang terakhir ada F-crit atau F-critical. Ini adalah nilai kritis F atau F-table. Nah, selanjutnya ada tabel statistik regresi. Ada beberapa ukuran statistik seperti multiple R, R-square, adjusted R-square, standard error, dan observasi. Nilai untuk ukuran dari beberapa jenis statistik regresi yang ada di tabel ini ada multiple R dengan nilai 0,935, R square dengan nilai 0,874,
adjusted R-square dengan nilai 0,858 atau 0,859. Ada standar error dengan nilai 1,249 atau 1,250. Dan yang terakhir ada observasi dengan nilai 10. Statistik ini relevan dalam konteks analisis regresi yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Nilai tinggi untuk multiple R atau mendekati 1 menunjukkan korelasi yang kuat dalam model regresi ini. Di sini ada salah satu tentang ANOVA itu ada regression, residual, dan total. Atau bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia yaitu antara kelompok dan dalam kelompok, kemudian ada total. Misalnya ada DDF yaitu ada 1, terus di residual ada 8 dan total ada 9. Kemudian cara mencarinya adalah K kurang 1, N kurang K, dan total itu N kurang 1 juga. Kemudian di situ ada K itu ada jumlah kelompok tingkat dari variabel independen. Kemudian ada N itu adalah jumlah total observasi. Kemudian di sini ada SS. Di SS ini ada regression ini ada 87,11. Kemudian ada residualnya ada 12,488 dan MS-nya ada 87,11 dan 1,56. Kemudian totalnya SS itu adalah 9,6. SS itu yang SS antar kelompok itu ada yang pertama, terus ada SS dalam kelompok, dan kemudian ada SS total. Kemudian di sini MS juga tentang SS adalah total sum of squares, yaitu SS antar dalam dan SS luar. Kemudian ada significant F dan ada F. Kemudian di F itu ada 55,8 dan ada 7,1227. Di sini kita ada dua variabel, suku yaitu Y, itu juga kita bisa panggil independen. Itu bergantung dengan variabel apapun dan jumlah cetak ini merupakan X bergantung dengan variabel suku atau kita bisa panggil variabel X, variabel Y. Nah, kita akan menguji hipotesis 0 sama 0 atau tidak ada hubungan linear, atau H1 bukan sama 0 atau ada hubungan linear positif maupun negatif. Jadi di sini kita akan menguji hipotesisnya dengan menggunakan t-stat. Dan sebenarnya ini bukan B1, jadi B1 ini kita hapus dan kita hanya memakai B1 dan SB1. B1 artinya apa? Itu slope. Ini garis miring ini. Setelah SB ini merupakan standar error. Nah, kita akan menggunakan koefisien suku ini sebagai slope-nya standar error-nya kita pakai yang 9. Sehingga kita dapat t-stat 7,47. Ini 1,55 dibagi 1,55 dibagi 0,28 0,2082 yang jumlahnya di ini di stat atau 7,4700 kita bulatkan. Nah, kita perlu membandingkan. Di sini kita ada DF-nya N itu yaitu berapa variabel kita kali jadi 10 kurang 2 jadi 8, dan apa dan ini kita asumsikan 0,025. Jadi ini 8, sehingga kita ketemu 2,306. Nah, kita bandingkan, ternyata bisa kita lebih dari di table, jadi kita reject atau ada hubungannya. Siapa? Di sini misalnya kita ada di table dan kita di sini ada t-stat. Sehingga kita dapat t-stat-nya lebih dari t-table dan hasilnya kita tidak mendapati sehingga ada hubungan linear. Oke, baik. Di sini saya Friska Amalia akan menjelaskan mengenai analisis di tes Pareto sample Fermin. Nah, pertama-tama bisa dilihat dari kedua variabel, yaitu rata-rata
suhu adalah 22, sedangkan rata-rata jumlah cacat adalah 7,2 dengan 10 observasi untuk masing-masing variabel. Lalu, varian suhu adalah 4 dan jumlah varian jumlah cacat adalah 11,06667. Nilai korelasi persen antara suhu dan jumlah cacat itu sangat tinggi, sebesar 0,9352056619 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Dengan hipotesis 0 bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua variabel, sehingga kita mendapatkan t-stat sebesar 28,90193824 dan nilai P1 tel-nya itu sebesar 1,7316 dan untuk P2 tel-nya itu sebesar 3,46327. Yang keduanya sangat kecil, jauh di bawah level signifikan 0,05. Nah, nilai T critical 1 tel-nya itu 1,833 dan untuk nilai T critical 2 tel-nya itu 2,2621. Karena nilai T kita jauh lebih besar daripada T critical ini, kita dapat menolak hipotesis 0. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata suhu dan rata-rata jumlah cacat dalam data yang kami analisis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.